Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu arsip dari sebuah kisah nyata yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Wina Mardiani, perempuan cantik yang lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1999 di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dia merupakan mahasiswi semester 5, mengambil jurusan Fakultas Ekonomi di Universitas Bengkulu. Wina tinggal di rumah kos yang berada di Jalan Beringin, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sejak tahun 2017 lalu. Dalam kesehariannya, selama tinggal di indekos itu, dia tidak pernah terlibat cekcok, atau ribut dengan tetangga indekos, ataupun orang lain. Karena Wina perempuan yang pendiam, dan tertutup, tapi dia dikenal sangat baik, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, sangat disayangkan, umur perempuan cantik kelahiran 1999 itu, harus berakhir di bulan Desember tahun 2019 silam, di tangan tetangganya sendiri, dengan sangat menyedihkan. Sebelum ditemukan tewas, Wina sempat dinyatakan hilang selama 4 hari, sejak hari Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2019. Keluarga dan teman korban sudah mencari keberadaan Wina, namun tak membuahkan hasil, tapi pencarian Wina pun terus dilanjutkan, dan berkat pencarian warga, dan pihak keluarga, yang tanpa putus asa, akhirnya jasad Wina dapat ditemukan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga, yang curiga dengan bau busuk dari arah belakang kamar indekos korban. Pencarian korban mulai menemukan titik terang, saat ditemukan sandal korban, di belakang kos yang ditempati korban, di Kelurahan Beringin Raya, Kota Bengkulu, pada hari Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2019. Jasadnya ditemukan terkubur, di belakang kosan korban, kebun kelapa sawit, ditutupi tangkai daun kelapa sawit, dengan kaki terikat, dan kepala terbungkus karung, dan masih mengenakan hijab, celana, dan baju, serta pakaian dalaman. Pihak keluarga pun langsung menghubungi polisi, atas penemuan jasad Wina. Setelah mendapat panggilan itu, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi, tempat kejadian perkara, TKP. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, jasad perempuan cantik itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Setelah melakukan autopsi, yang digelar tim forensik Mabes Polri, dan Polda Sumatera Selatan, pada Senin tanggal 9 Desember tahun 2019, menyatakan bahwa korban sudah dikubur lebih dari 3 hari lamanya. Pihak tim forensik juga menemukan adanya bekas jeratan menggunakan nilon di bagian leher korban, lidah korban patah, dalam kondisi menjulur, dan tergigit. Pihak kepolisian langsung mendalami kasus ini, karena kematian korban tidak wajar. Setelah melakukan penyelidikan, dan pemeriksaan para saksi, polisi telah mengantongi 1 orang tersangka pelaku penghilangan nyawa Wina Mardiani. Dia adalah Pardi, penjaga indekos di tempat Wina menetap. Pardi ditetapkan sebagai tersangka, karena pengakuan seorang saksi, yakni istri pelaku sendiri. Istri pelaku menceritakan,
Pembunuhan itu berawal saat suaminya menabrak motor korban, yang terparkir di depan kos. Karena motornya yang ditabrak rusak, korban pun meminta agar pelaku memperbaiki motornya. Korban khawatir akan dimarahi orang tuanya, karena motor miliknya itu baru dibeli setahun yang lalu. Namun, pelaku dan istrinya tak kunjung juga memperbaiki motor korban. Karena terus ditagih oleh korban, pelaku menyimpan dendam dan sakit hati hingga nekat membunuh mahasiswi Universitas Bengkulu itu. Setelah melakukan pencarian, polisi berhasil menangkap pelaku pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2019, pelaku utama pembunuhan Wina. Penangkapan dilakukan di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Selama pelariannya, pelaku sempat sembunyi di dalam hutan, di kawasan Empat Lawang, dan pulang ke tempat tinggalnya. Polisi kemudian berkoordinasi dengan pihak kepala desa, dan pelaku mengaku akan menyerahkan diri ke kantor polisi, dan didampingi keluarganya. Tapi, saat akan diantar ke rumah kepala desa, pelaku pamit ke kamar mandi. Setelah menunggu lama, karena tak kunjung keluar dari kamar mandi, keluarga pun masuk, dan menemukan pelaku dalam kondisi berlumuran darah, dan tergantung di kamar mandi. Pelaku nekat menusukkan pisau ke perutnya, dan menggantung dirinya menggunakan tali. Pelaku yang terluka segera dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Bengkulu, untuk mendapatkan perawatan. Kondisi pelaku dalam keadaan kritis, dan bahkan ia sempat mendapatkan bantuan pernapasan oleh tim medis. Walaupun tim medis sudah melakukan upaya keras dalam perawatan pelaku, namun nyawa pelaku tidak tertolong. Tersangka pembunuhan Wina, atas nama Pardi, meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2019, sekitar pukul 9.40 malam. Motif pelaku menghilangkan nyawa Wina, karena pelaku merasa sakit hati, karena ditagih terus, dan dendam, sampai tega melakukan pembunuhan itu. Itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.